Tegakkanlah kebenaran di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenapa kau biarkan setan itu berkeliaran di sekitar istanaku? Sadaqallahul azim. Wa yudrikul ajra wa la yudkarim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikisahkan seorang pendekar muda bernama Alang Sura berniat turun gunung. Ia pun lalu diberi wejangan oleh sang guru yang menitipkan senjata pusaka kepada muridnya tersebut. Tegakkanlah kebenaran. Jangan sekali-kali kau menyombongkan dirimu di muka bumi ini dan berbuat takabur. Alang Sura lalu bergegas pergi meninggalkan sang guru. Selepas melewati hutan, pendekar ini pun diserang oleh beberapa begal. Dengan kemahiran olah kanuragannya, ia pun melayani serangan-serangan para penjahat ini. Sejurus dua jurus ia pun mampu melumpuhkan lawan-lawannya. Dan sesaat akan pergi, salah satu begal bangkit dan melemparkan goloknya. Alang Sura dengan cepat langsung mengeluarkan sebuah ajian dahsyat. Setelah menempuh perjalanan berliku, Alang Sura tiba di sebuah gerbang istana sebuah kerajaan. Namun secara tiba-tiba ia diserang oleh para prajurit. Setelah berhasil melumpuhkan, Alang lalu memasuki keraton dan tanpa ia sadari seorang gadis bersama pengawalnya mengawasinya. Gadis bernama Diana ini lalu mengarahkan supit berisi jarum beracun ke arah Alang Sura. Pendekar muda ini pun bisa menghindar dan menangkap jarum-jarum tersebut. Tak lama kemudian, beberapa prajurit wanita mengepung dan melancarkan serangan kepada dirinya. Namun dengan mudah mampu ia atasi. Begitu juga dengan gebrakan para prajurit-prajurit lainnya. Diana lalu melesat ke bawah dan bersiap menyerang Alang Sura. Jurus-jurus ia lancarkan untuk mengalahkan pemuda yang menjadi lawannya. Sang pendekar muda ini pun mampu mendesak mundur gadis tersebut. Diana yang kewalahan lalu merapal sebuah ajian dan ia mengarahkan pukulan jarak jauh yang disertai semburan api. Lalu dengan tasbihnya, Alang Sura ini bersiap menangkis serangan lainnya. Dan akhirnya ia pun mampu menjatuhkan Diana yang juga berilmu tinggi tersebut. Alang Sura lalu berusaha menolong lawannya ini. Namun satu prajurit wanita menghalaunya untuk segera pergi. Alang pun lantas pergi meninggalkan kawasan istana tersebut. Sebelum Baginda Alang dia datang, ayo cepat pergi. Segera tinggalkan tempat ini. Tak lama kemudian di pendopo istana nampak Alang Dia, raja yang berkuasa. Begitu marah, ada seorang pemuda yang melukai putrinya. Percuma kalian kupelihara. Kenapa kau biarkan setan itu berkeliaran di sekitar istanaku? Bagaimana kita akan berhasil memiliki peti matasan itu? Menghadapi pemuda itu saja kalian tidak becus.
Entah apa hubungannya antara Alang Sura dan peti matasan yang konon berisi perhiasan dan peta harta karun itu. Hamba punya usul. Terlebih dahulu kita harus menyingkirkan pemuda itu demi untuk mendapatkan peti matasan. Sementara itu Alang Sura nampak berlari menuju ke sebuah tempat. Ia pun menuruni jurang yang terdapat sebuah goa yang terlihat angker. Alang Sura lalu memasuki mulut goa dan terdengar olehnya dari dalam goa seorang wanita melantunkan ayat-ayat suci. Setelah mendengarkan dengan seksama, Alang perlahan menghampiri sumber suara tersebut. Gadis cantik ini adalah Surhana yang lalu menyambutnya dengan ramah. Waalaikumsalam. Siapa kau? Namaku Alang Sura. Silakan duduk. Namun belum sempat berbincang banyak, tiba-tiba muncul seorang berbaju merah dengan topi caping yang terlihat geram. Laki-laki tersebut adalah ayah sang gadis dan langsung menyerang Alang Sura yang merasa terganggu tapanya ini. Surhana berusaha mencegah perkelahian dan menjatuhkan ayahnya tersebut. Mereka berdua pun lalu berusaha keluar dari goa melalui air terjun yang sangat deras. Alang berusaha menggapai tubuh Surhana yang kewalahan oleh derasnya air tersebut. Keduanya pun terlihat saling bersimpati. Alang lalu kemudian mengajak gadis yang baru dikenalnya ini untuk pergi bersama. Namun tiba-tiba muncul ular besar menghadang dan berubah wujud menjadi seorang tua yang bernama Alang Abang, tokoh hitam rimba persilatan. Alang Sura dengan cepat menangkis serangan pendekar dari aliran hitam ini dan bergegas pergi menjauh. Sementara itu Raja Alang dia membuat sayembara untuk menangkap Alang Sura. Namun tiba-tiba Diana menyelanya dan meminta sang ayah untuk memberikan tugas tersebut kepada dirinya. Biar hamba yang menangkapnya, Ayahanda. Baiklah, kalau memang kau berani. Mohon pamit, Ayahanda. Kembali ke Alang dan Surhana yang sampai di suatu tempat. Alang Sura mencurigai ada seseorang yang mengikutinya. Tunggu, sepertinya ada orang yang mengikuti kita. Benar saja, tak berselang lama muncul Diana yang masih penasaran dengan pemuda tersebut. Surhana dengan cepat menghadang serangan Diana. Ia pun lalu melancarkan serangan balik dan membuat Diana terhempas. Surhana yang juga berilmu tinggi ini lalu menerjang para dayang-dayang pengawal Diana yang datang menyerang. Alang Sura berusaha mencegah perkelahian dan mereka bertiga akhirnya pun berdamai. Sebaiknya kita bersahabat. Keesokan paginya saat Alang Sura sedang mengumpulkan kayu bakar, ia mendengar Diana menjerit. Alang pun langsung berlari menghampirinya. Seekor ular piton sedang membelit kaki Diana. Pendekar ini pun lalu meraih ular tersebut dan menjauhinya. Namun ia mengetahui bahwa ular tersebut adalah jadi-jadian. Maka ia pun langsung merapalkan sebuah ajian. Semua goblok! Nyatanya ular tersebut adalah anak buah dari Alang Abang yang berniat memiliki lembaran kulit pusaka yang dibawa oleh Alang Sura. Kembali ke sebuah pondok tempat Alang Sura dan dua gadis yang baru dikenalnya itu. Dengan dibantu oleh Surhana, Alang menyiapkan perapian untuk membakar ikan sebagai santapan mereka. Diana nampak sedikit cemburu melihat kedekatan mereka, apalagi saat Surhana tersenyum kepada Alang Sura dengan tatapan mata yang sendu. Diana pun lalu memilih untuk melimpir pergi sembari menahan rasa cemburunya. Diana! Biar saja, Bah. Alang Sura pun lalu merangkul Surhana dalam pelukannya. Diana mengawasinya dari jauh.
Pemuda ini pun lalu merebahkan tubuh Surhana di atas dipan, melumat abis bibir tipis sang gadis ini. Diana yang tak jadi pergi ini hanya bisa menahan gejolaknya melihat keduanya. Kita kemana, Bang? Ke desa Wahyuman. Singkat cerita, menjelang malam akhirnya ketiganya pun sampai ke sebuah desa yang bernama Wahyuman. Nampak seorang tua menyambut mereka dan langsung menceritakan sebuah kejadian dari masa lalu Alang Sura. Orang tua yang dipanggil Datuk ini juga menyinggung sebuah peti pusaka yang menjadi rebutan para pendekar. Selain hanya berhasil menyelamatkanmu ketika kau masih kecil, aku tidak pernah menyinggung peti itu. Dalam peti itu, buku ilmu silat dan emas berlian, juga peta harta karun. Terima kasih, Datuk. Mohon doa restu. Setibanya di mulut goa, mereka pun berpencar. Surhana bersama Diana, sedangkan Alang Sura seorang diri. Namun tiba-tiba Alang diserang oleh ayah angkat Suharna yang bernama Alimin. Dengan ilmu meringankan tubuh keduanya lalu melesat ke atas dan saling serang. Tendangan dan pukulan pun saling silih berganti menerjang mereka. Masing-masing lalu mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk saling menjatuhkan. Tendangan keras Alang Sura membuat Alimin terhempas jatuh masuk ke dalam goa. Alang Sura lalu melesat untuk mengejarnya. Sementara itu jauh di dalam goa, nampak Diana dan Surhana berhasil menemukan sebuah peti pusaka Matasan. Diana lalu memberikan selembar kepada Surhana yang berisi kitab ilmu olah kanuragan, sedangkan lembaran yang dipegang oleh Diana berisi peta harta karun. Cepat, kita temui Bang Surah. Cepat ikut aku. Kita ke sana. Ya. Kembali ke pertarungan Alang Sura melawan Alimin. Tebasan dan sabetan kapak lawannya ini berusaha dihindari oleh pendekar muda tersebut. Tendangan memutar Alimin tepat mengenai wajah Alang Sura. Alimin pun lalu bersiap merapal dan mengeluarkan ajian saktinya yang sangat mematikan. Hantaman sinar kebiruan dari ajian Alimin ini menghantam dinding goa. Alang Sura lalu mengeluarkan senjata pusakanya. Pendekar ini menyilangkan kedua benda tersebut untuk menghalau ajian lawannya. Tak mampu menahan kekuatan yang keluar dari senjata pusaka tersebut, Alimin pun terhempas hebat. Saat bersamaan muncul Surhana dan Diana. Melihat ayahnya terkapar tak bernyawa lagi, Surhana pun sangat bersedih. Maafkan aku, Suharna. Singkat cerita, ketiga pendekar ini pun lalu mendatangi istana kerajaan Alang Dia. Mereka pun berpencar menyusup masuk ke dalam. Diana pun berusaha melumpuhkan para prajurit ayahnya. Begitu juga dengan Surhana. Dengan kemampuan silatnya, ia menjatuhkan beberapa prajurit dengan gercep. Setelah melumpuhkan beberapa pengawal, Alang akhirnya bertemu dengan sang raja. Dengan sikap santun, Alang Sura memberi salam hormat kepada Alang Dia. Assalamualaikum. Kau memang hebat, anak muda. Namun raja ini malah melancarkan serangan kepadanya. Ia pun berusaha bertahan sembari melancarkan serangan balik.
Alang Sura berhasil membuat lawannya ini terdesak dengan pukulan dan tendangannya. Alang Dia yang meremehkan olah kanuragan pemuda ini nampak kewalahan. Ia lalu merapal sebuah ajian miliknya. Alang Sura bersiaga menjaga jarak sembari bersiap menyambut ajian lawannya ini. Asap mengebul di kepala Alang Dia, tubuhnya memanas, lalu ia menghempaskan sebuah pukulan disertai semburan api yang amat panas. Melihat pukulan yang melesat, Alang Dia berusaha kabur, namun dengan cepat Alang Sura melesat dan menghadangnya. Melihat lawannya kehabisan tenaga sesaat setelah melepaskan ajian pamungkasnya, Alang Sura terus menyerangnya dengan cepat. Sebuah hantaman membuat tubuh Alang Dia terhempas jatuh dan mengenai pot tanaman. Saat bersamaan muncul Surhana yang akan menebaskan pedangnya. Haram hukumnya membunuh musuh yang sudah tak berdaya. Ayo, kita cari Diana. Sementara itu di sebuah lorong, Diana dihadang oleh beberapa prajurit ayahnya. Ia berlari ke arah belakang istana. Di sisi lain, Alang Sura dan Surhana berusaha memasuki lorong tersebut. Terjangan mereka membuat para prajurit terkapar. Kau ke sana. Nampak Diana berusaha membebaskan seorang wanita yang terikat. Tak lama kemudian, Alang Sura datang membantunya. Siapakah wanita ini dan apa hubungannya dengan ketiga pendekar tersebut? Mengapa ibu sampai ditawan oleh Baginda Alam Dia? Ibu ini siapa? Sang wanita tua itu lalu berkisah mengenai kejadian beberapa tahun sebelumnya. Terima kasih, Nak. Kau telah membebaskan aku. Diceritakan seorang raja mencari istri dan anaknya yang telah diculik. Ia pun seorang diri menghampiri para penjahat tersebut. Bunda Menangsari ditawan mereka. Akan kutemui mereka. Terlihat Alang Dia dan Alang Abang sedang menyandera istri sang raja beserta kedua anak mereka yang masih bayi. Tunggu! Berikan peti matasan itu pada kami. Peti itu sudah tidak ada lagi pada kami. Alang Abang yang tak percaya omongan raja langsung menyerangnya dengan sebuah golok. Sang raja yang juga mahir ilmu kanuragan berhasil merobohkan anak buah Alang Abang. Terjadilah duel seru dengan tangan kosong. Raja berhasil mencekram leher Alang Abang hingga tak berkutik. Namun Alang Dia yang melihatnya diam-diam merapalkan sebuah ajian dan langsung menghantamkan ke tubuh raja tersebut. Siapa nama kedua anak-anak ibu itu? Yang satu bernama Diana dan bernama Suharna. Keduanya mempunyai tanda di lengan. Diana sedikit terkejut mendengarnya. Ia pun lantas menunjukkan tanda di lengannya. Anakku. Mereka pun bergegas pergi untuk mencari Surhana. Alang Sura tanpa ragu langsung memegang lengan Surhana dan melihat tanda yang sama persis dengan Diana. Tiba-tiba muncul seekor ular. Dengan cepat Alang Sura lalu menghantamkannya dengan sebuah ajian. Ular tersebut pun berubah wujud menjadi Alang Abang. Kau pembunuh ayah kedua anakku ini. Cepat serahkan pusaka-pusaka itu. Ia lantas menerjang Alang Sura dengan cepat. Pertarungan sengit kembali terjadi. Alang Sura berusaha menangkis serangan-serangan dari lawannya ini. Alang Abang terus menyerangnya dengan beringas. Alang Abang yang memiliki ilmu hitam ini pun merubah wujudnya menjadi seekor ular. Alang Sura berusaha melepaskan lilitan ular tersebut dengan menghantamkan kepalanya dan melemparkannya. Diana yang melihat Alang Abang lengah langsung menggunakan supitnya dan tepat mengenai leher penjahat yang satu ini. Film pun berakhir. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.